Inilah kesalahan terbesar yang dilakukan oleh gereja mula-mula, karena akhirnya mereka tidak lagi melahirkan anak-anak Tuhan, tetapi cucu-cucu bahkan cicit-cicit Tuhan, yaitu umat Kristen karena faktor keturunan. Nah, kesalahan itu semakin mengkristal pada saat Alkitab, yaitu Logos atau firman Tuhan yang tertulis itu telah selesai ditulis. Saudara perlu ingat, pada masa awal gereja mula-mula, Alkitab itu belum ada. Jadi jemaat bertumbuh di dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, di sini peranan Roh Kudus sangat kuat dalam kehidupan jemaat mula-mula sebagai roh penolong dan penghibur yang mengingatkan mereka akan ajaran-ajaran Kristus. Karena apa? Belum ada Logos, belum ada Alkitab tertulis. Jadi pengajaran-pengajaran Yesus itu disampaikannya secara verbal, dari mulut ke mulut. Nah, kalau cuma dari mulut ke mulut, bisa salah, ya. Ada pepatah Jawa yang mengatakan begini, orang Jawa bilang, titip duit cenderung berkurang, titip omongan cenderung bertambah. Karena itu peranan Roh Kudus sangat penting. Yohanes 14, Yohanes 16. Ya, Roh itu akan mengingatkan kamu akan hal-hal yang diajarkan oleh Yesus. Ya, itu salah satu peranan Roh Kudus, saudara. Itu penting sekali. Melalui pengalaman baptisan Roh Kudus, jemaat mula-mula menerima kuasa untuk bersaksi dan untuk memberitakan Injil. Sehingga bisa dikatakan bahwa gereja mula-mula dilahirkan oleh kuasa Roh Kudus. Nah, ini dua hal penting yang perlu dialami setiap orang Kristen. Namun, setelah Alkitab terbentuk, banyak orang semakin melupakan fungsi Roh Kudus. Sebagian yang lain bahkan berpendapat bahwa fungsi Roh Kudus telah selesai dengan lahirnya Alkitab sebagai kebenaran firman Tuhan yang sempurna. Mereka mengambil ayat dari 1 Korintus 13 yang berbunyi, jikalau yang sempurna itu datang, yang tidak sempurna atau belum sempurna itu akan berlalu. Mereka menganggap bahwa kitab Logos itu adalah firman Tuhan yang sempurna, dan itu tanda berakhirnya fungsi Roh Kudus. Saudara, itu tafsiran-tafsiran yang tidak biblikal, ya. Jika Alkitab dapat diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya, maka Roh Kudus tidak dapat diwariskan. Sehingga pada akhirnya gereja Tuhan semakin kehilangan otoritas, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Ya, itulah yang terjadi dari generasi ke generasi. Untuk menambal kekurangan-kekurangan ini, maka para pemimpin gereja mulai menciptakan doktrin-doktrin, liturgi-liturgi, dan berbagai sakramen gereja yang juga dapat diwariskan turun-temurun. Ya, kehilangan kuasa Roh Kudus, kehilangan pengurapan dan otoritas Roh Kudus itu akhirnya ditambal dengan menciptakan doktrin, liturgi, sakramen, dan berbagai macam hal tambahan lainnya. Saudara, ini yang terjadi dari waktu ke waktu. Bahkan dari waktu ke waktu, doktrin-doktrin itu semakin lama semakin banyak, semakin tebal, bahkan akhirnya ketebalannya melebihi ketebalan Alkitab itu sendiri. Ya, jadi ini yang terjadi di dalam kehidupan bergereja. Imam muda itu memandang David du Plessis dengan mata terbelalak, sementara cerita dari mulut David du Plessis masih terus berlanjut. Nah, oleh karena gereja Tuhan semakin lama semakin jauh meninggalkan Yesus dan Roh Kudus, akhirnya gereja Tuhan mengalami kematian rohani. Karena dalamnya dipenuhi oleh cucu-cucu, bahkan cicit-cicit Tuhan, bukan oleh anak-anak Tuhan lagi. Tiba-tiba si imam muda tadi bertanya dengan suara keras, apakah maksud Bapak bahwa gereja saya adalah gereja mati? Ya, David du Plessis menatap mata si imam muda itu, lalu dengan sedih menganggukkan kepalanya. Ya, gereja saudara adalah gereja yang pertama mati.
karena dipenuhi dengan cucu-cucu dan cicit-cicit Tuhan. Tetapi juga bukanlah yang terakhir, ya. Saudara tahu bahwa gereja yang pertama akhirnya disebut Katolik, ya. Ini imam muda ini dari Katolik, maka itulah gereja yang pertama kali mati. Tapi juga bukan yang terakhir. Kenapa? Kita lanjutkan, ya. Di dalam perjalanan sejarah gereja, memang Allah Bapa terus membangkitkan pahlawan-pahlawan iman, pembaharu-pembaharu gereja seperti Martin Luther, ya, William Booth, Charles Finney, Baron Stone, James Tanner, Evan Robert, William Seymour, Charles Farham, Theodore Frelinghuysen, dan terus banyak, ya. Jadi Tuhan membangkitkan pembaharu-pembaharu gereja yang juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, yang mengalami kembali baptisan dan kuasa Roh Kudus. Jadi lewat pembaharuan itu Tuhan mengembalikan dua macam pengalaman itu dalam kehidupan gereja Tuhan. Ya, pembaharu ini kalau kita catat, kita lihat catatan sejarah banyak, ya. Ada tadi ya sudah Charles Wesley, John Wesley, Charles Wesley, William Wilberforce, Force, ya, dan banyak lainnya, ya, banyak lainnya. Ini terus dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi Tuhan bangkitkan pembaharu-pembaharu. Ya, nah ada Smith Wigglesworth, ya, ada Leonard Ravenhill, Oral Roberts, ada nama-nama yang masih dekat sama yang masih kita kenal, mungkin Demos Zakaria, ya, kemudian R.A. Torrey, Billy Graham, John Stott, dan banyak yang lain, saudara. Dan masih banyak lainnya untuk membawa api kebangunan rohani kembali pada gerejanya, ya. Nah, saudara, melalui mereka, melalui pembaharu-pembaharu ini, Allah Bapa mengadakan pembaharuan demi pembaharuan dalam gerejanya, mengembalikan pengalaman pribadi bertemu dengan Yesus dan baptisan Roh Kudus. Ya, namun meskipun pembaharuan gereja terus terjadi dari waktu ke waktu, setelah para pembaharu itu meninggal dunia, gereja Tuhan karena tidak mau belajar dari sejarah, akhirnya kembali mengulangi kesalahan yang sama. Ya, kesalahan gereja mula-mula yaitu apa? Melahirkan cucu-cucu dan cicit-cicit bagi Tuhan, terulang dari masa ke masa. Ya, saudara, ini satu kata-kata yang perlu kita ingat betul, ya. God has no grandchildren. Ya, Tuhan tidak punya cucu. The children of born again Christian need to be born again as well. Ya, jadi anak-anak yang lahir dalam keluarga Kristen yang lahir baru juga perlu pengalaman lahir baru seperti orang tuanya. Nggak bisa otomatis jadi Kristen, harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ya, nah saudara, akhirnya gerakan pembaharuan itu hanya meninggalkan bekas gereja-gereja denominasi yang pada akhirnya juga mati secara rohani bersama dengan doktrin-doktrinnya. Saudara, gereja yang pertama mati Katolik, Tuhan bangkitkan pembaharu namanya Martin Luther, tapi melakukan kesalahan yang sama, melahirkan cucu-cucu, akhirnya meninggalkan denominasi yang kedua yang disebut Lutheran atau Protestan. Ya, kemudian Tuhan bangkitkan William Booth, melakukan kesalahan yang sama, memunculkan denominasi Bala Keselamatan. Ya, John Wesley akhirnya meninggalkan denominasi Metodis. Ya, jadi akhirnya lahir gereja-gereja denominasi yang akhirnya juga mati, dan Tuhan terus, ya, karena cintanya pada gereja, terus mengadakan pembaharuan, saudara. Ya, bahkan sampai pada saat ini gejala kematian itu juga telah terasa di dalam gerakan Pantekosta dan karismatik masa kini. Ada banyak orang bertanya, kan sudah ada gerakan Pantekosta, kenapa harus muncul gerakan karismatik lagi? Kenapa, saudara?
Karena setelah berjalan 40-50 tahun, gereja Pantekosta, gerakan Pantekosta juga mulai menciptakan cucu-cucu dan cicit-cicitnya Tuhan. Sehingga akhirnya banyak orang Pantekosta yang tidak mengalami baptisan Roh Kudus. Banyak pemimpin-pemimpin gereja Pantekosta yang juga sekarang sudah tidak mengalami karunia-karunia Roh Kudus, khususnya karunia berlidah asing. Ya, jadi yang pengalaman glosulali, pengalaman senulalia itu mulai ditinggalkan. Maka Tuhan bikin pembaharuan lagi dengan munculnya gerakan karismatik atau yang disebut New Pantekosta. Ya, dan masalahnya saudara, sekarang setelah gerakan karismatik berjalan sekian lama, ya, gerakan Pantekosta dan karismatik masa kini kembali menghasilkan lebih banyak cucu-cucu dan cicit-cicit Tuhan daripada anak-anak Tuhan. Ini persoalan yang sama muncul lagi, ya. Nah, saudara, sekarang coba kita lihat, ya, anak patung anak lembu emas. Saudara perhatikan nih, ada perbedaan pola kepemimpinan antara Musa dan Harun. Ya, Keluaran 19 ayat 20. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. Sebetulnya Musa lah pemimpin utama dari bangsa Israel, ya. Tapi Musa itu dipanggil Tuhan naik ke atas gunung dan akhirnya nggak turun-turun. Sementara kepemimpinan dilanjutkan oleh Harun, ya, imam besar Harun, sebagaimana tertulis dalam kitab Keluaran 32, membuat patung anak lembu emas yang menyakitkan hati Tuhan. Nah, saudara, ini gambaran anak patung lembu emas, ya. Ini gambarannya. Kenapa Iman Harun membuat patung anak lembu emas? Karena bangsa Israel telah kehilangan Musa dan bangsa Israel mulai menjadi liar, mulai bergerak, ya, dan bisa mengadakan pemberontakan, ya. Jadi mereka akhirnya meminta kepada Harun untuk buatlah sesuatu supaya kami tidak tercerai-berai. Ya, Musa sang pemimpin besar memberikan gambaran tentang pewahyuan, visi, misi, dan pengurapan ilahi. Musanya hilang. Ya, pewahyuan, visi, misi, pengurapan ilahi hilang. Ya, nah saudara, inilah yang membuat Musa bisa memimpin bangsa Israel dengan penuh wibawa, otoritas, dan kuasa. Musa tidak perlu membangun anak patung lembu emas karena dia punya wibawa Tuhan, dia punya otoritas, dia punya kuasa yang dari Tuhan. Ya, jadi dia tidak memerlukan semuanya itu, tapi Harun tidak punya. Ya, Harun tidak memiliki itu. Hal-hal semacam inilah yang semakin hilang dalam kehidupan gereja masa kini, saudara. Ya, guna menutupi kekurangan atau kehilangan itu, para pemimpin gereja saat ini seperti Imam Harun, ya, Imam Harun menciptakan patung anak lembu emas versi modern. Ya, nah ini yang sekarang terjadi, saudara. Mulai didirikan anak patung lembu emas gaya modern. Ya, anak lembu adalah gambaran tenaga kerja di ladang Tuhan, ya, simbol dari kesetiaan, ketaatan, loyalitas, dan tanggung jawab pelayanan. Ya, emas adalah logam mulia, memberikan gambaran tentang keilahian, watak, dan sifat Tuhan. Patung, ya, ini masalahnya di sini, saudara. Ya, biarpun dia indah sekali, biarpun dia bersabutkan emas, tapi itu patung, itu ciptaan manusia. Biarpun bagus, ternyata tidak ada kehidupan di dalamnya. Ya, Imam Harun memberikan gambaran tentang para pemimpin rohani. Ya, jadi anak patung lembu emas secara keseluruhan berarti kesetiaan, ketaatan, loyalitas maupun tanggung jawab pelayanan yang kelihatannya rohani berasal dari Tuhan, tetapi sebenarnya buatan tangan manusia karena tidak ada kehidupan di dalamnya.
Sedangkan yang membuatnya adalah imam besar Harun, simbol dari kehidupan para hamba Tuhan, ya, para gembala sidang, pendeta, penatua majelis, dan lain-lain yang bertanggung jawab untuk memelihara, memuridkan, dan mendewasakan umat Tuhan. Saudara, mereka melakukan semuanya itu karena kehilangan wibawa, kehilangan otoritas dan kuasa Roh Kudus. Kenapa? Karena pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus, kelahiran baru, pengalaman dengan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, mulai dilupakan atau diabaikan. Ya, akhirnya terjadi kekurangan yang ditambal ya dengan hal-hal yang seperti itu. Saudara perhatikan dalam kehidupan gereja saat ini banyak orang bisa merasakan bahwa peranan Roh Kudus yang semakin tersisihkan, diganti dengan munculnya banyak liturgi, program-program, ya, time schedule yang ketat sehingga tidak ada kebebasan lagi, pengetahuan, ya, khotbah-khotbah yang bukan dari kuasa otoritas Tuhan, tapi khotbah dari kepintaran, dari pengetahuan teologi dan seterusnya, saudara. Ya, begitu juga kehidupan bergereja sekarang sudah digantikan dengan banyaknya teknologi dan entertainment, sehingga ada gereja-gereja yang disebut one stop entertainment center, ya. Nah, itu sesuatu yang menyedihkan, saudara. Gereja semakin kehilangan, ini yang mulai hilang dalam kehidupan bergereja, keintiman dengan Tuhan, manifestasi karunia dan kebebasan dalam Roh Kudus, fellowship persaudaraan, suasana, urapan, dan kuasa Roh Kudus. Saudara, saya berasal dari pergerakan kaum muda tahun 80-an dan kami merasakan ya adanya keintiman dengan Tuhan. Kami mungkin belum punya banyak alat musik. Kalau persekutuan dalam bentuk persekutuan doa rumah tangga dengan gitar, ya paling-paling dengan tamborin atau dengan gendang, ya. Nah, belum punya alat musik yang lengkap, tidak ada sound system yang begitu bagus, teknologi LCD dan lain sebagainya. Tapi kami merasakan keintiman, ada manifestasi karunia, ada kebebasan dalam Roh Kudus, ya, fellowship persaudaraan yang kuat, ya, saling kenal satu dengan yang lain. Sekarang dalam kehidupan bergereja, kita datang tampak punggung dan pulang juga tampak punggung. Nggak ada lagi fellowship, persaudaraan kurang, saudara. Ya, kalau kita dengar khotbah zaman dulu, ya nggak banyak yang bergelar, nggak banyak yang bertitel, saudara. Tapi mereka khotbah 15 menit sudah ada yang nangis, setengah jam khotbah sudah nggak bisa khotbah, semuanya sudah menangis. Kenapa? Kuasa Roh Kudus. Sekarang kita di gereja, kita dengar orang khotbah, kita sudah dengar khotbahnya, tahu ini orang pinter ini, pengetahuannya hebat, ya, titelnya mungkin ada 10, ada banyak. Ya, saya punya teman itu gelarnya kalau nggak salah berapa belas gitu gelarnya, dan masih sekolah, ya, hamba Tuhan, dia pendeta, saudara. Ya, begitu dengar khotbahnya kita langsung sadar ini orang pintar, tapi hanya menyentuh pikiran, seringkali tidak menyentuh ke hati seperti tahun 80-an itu. Ya, jadi inilah yang hilang. Inilah yang hilang, ya, suasana surgawi di mana orang mengalami hadirat Tuhan, bisa bernyanyi, menari dengan sendirinya. Tapi kalau sekarang disetting, dikondisikan lewat suasana, ya. Jadi banyak orang yang bilang, ya, ada yang saya dengar bilang gini, lebih enak pergi ke gereja modern sekarang, lebih bagus dari karaoke dan lebih murah. Kalau ke karaoke bayar, kalau ke gereja bayarnya kolektor, ya. Nah, kenapa? Karena gereja sudah jadi one stop entertainment center, ya. Nah, saudara, karena itulah Roh Kudus tersisihkan, tersingkirkan. Saudara, mari kita tahu, mari kita sadar, Roh Kudus, Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang gentle, ya. Dia kalau tidak difungsikan, dia akan mengundurkan diri pelan-pelan. Saudara, pada waktu peristiwa terjadi badai ombak di tengah lautan, Tuhan Yesus tidur di atas perahu. Kenapa? Kok bisa tidur di tengah badai? Kenapa bisa? Karena dia tidak difungsikan, ya. Mungkin murid-murid berkata, aku kan nelayan, ini keahlianku, ini keterampilanku. Mereka tidak memfungsikan Yesus. Nah, Yesusnya tahu diri, Tuhan Yesusnya tidur, saudara.
Ya, Wahyu 3 ayat 20, Tuhan Yesus mengetuk pintu, dia tidak main dobrak, menunjukkan dia gentle, dia sopan. Ya, begitu juga dalam kehidupan gereja sekarang. Kalau dia diabaikan, kalau Roh Kudus diabaikan, maka dia juga akan diam. Dia tidak akan main paksa, saudara. Ya, nah, itulah kehilangan yang terjadi sekarang ini. Nah, pada saat pesawat mendarat, imam muda itu menghampiri David du Plessis, merangkulnya dengan penuh sukacita sambil berbisik di telinga David du Plessis, ya, bahwa ia sangat berterima kasih atas semua petunjuk yang telah diberikan dan berjanji akan merenungkan kisah ini kembali dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak punya cucu karena dia hanya mau anak, dan bukan sekedar anak, ya, bukan sekedar anak kesayangan, tapi anak kesukaan, yaitu, ya, saudara nggak perlu minta sama Tuhan, Tuhan jadikan jadikan aku anak kesayanganmu, nggak perlu. Setiap kita itu disayang Tuhan. Tuhan tidak punya anak emas, anak perak, anak perunggu. Ya, tapi untuk menjadi anak kesukaan Tuhan itu berbeda. Ya, kalau kita melakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan, maka itulah anak kesukaan. Ya, anak yang bertumbuh menjadi putra Allah yang dewasa dan siap bekerja bersama Bapa surgawinya. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Saudara, kita semua anak kesayangan. Tapi apakah kita mau menjadi anak kesukaan Tuhan? Itu berbeda. Tuhan tidak punya cucu. Saudara, mari berdoa supaya kedua pengalaman itu dibawa Tuhan kembali dalam kehidupan gereja. Dan mari berdoa supaya gereja Tuhan tidak mengulangi kesalahan dari generasi ke generasi, yaitu melahirkan cucu-cucu dan cicit-cicit Tuhan. Saudara, satu hal yang perlu kita soroti juga adalah gereja sekarang jarang memberitakan Injil. Padahal dari generasi ke generasi itu butuh penginjilan baru. Nah, berapa banyak gereja yang sudah jarang memberitakan tantangan pertobatan, tantangan untuk lahir baru, tantangan untuk baptisan Roh Kudus. Banyak gereja sudah tidak melakukan itu. Nah, biarlah ini menjadi pokok doa kita di menara-menara doa, supaya dua pengalaman itu dikembalikan Tuhan dan terjadi satu pembaharuan, satu revival, pergerakan yang baru di dalam kehidupan bergereja.